Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kosa Desabita dengan NPM 201063105552 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hiperbola dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni MPD dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Video animasi ini bertujuan untuk memenuhi proyek ujian akhir semester. Nah, materi yang akan dibahas hari ini adalah mengenai definisi hiperbola, persamaan di pusat 0,0, lalu ada persamaan di pusat P, Q atau H, K, lalu ada persamaan garis singgung yang melalui titik, dan ada persamaan garis singgung yang melalui garis. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai definisi. Di sini ada definisi yang pertama kita bahas, ada definisi hiperbola. Nah, definisi hiperbola sendiri adalah himpunan semua titik di bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya. Kedua titik tersebut dinamakan fokus hiperbola. Nah, di sini bisa lihat di gambar ini. Di sini ada asimtot, garis asimtot, ada garis arah atau direktris, ada pusat hiperbolanya, ada fokusnya, terus ada puncaknya, ada B-nya, ada C-nya, dan di sini semua yang membangun unsur-unsur hiperbola. Selanjutnya, penjelasan mengenai unsur-unsur hiperbola yang tadi aku sebut, ada pusat, ada puncak. Nah, untuk pengerjaannya nanti setiap horizontal dengan pusat 0,0, vertikal pusat 0,0, atau horizontal pusat P, Q atau H, Q, atau vertikal dengan pusat P, Q atau H, Q, itu cara pengerjaannya beda-beda. Dari pusatnya berbeda, puncaknya berbeda, bisa dilihat dari tabel di sini. Persamaan hiperbolanya pun akan berbeda. Ini aku punya contoh soal untuk lebih memahami mengenai unsur-unsur hiperbola. Di sini diketahui hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 16 dikurangi y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik puncak, koordinat titik ujung subluminor, dan koordinat fokus. Lalu tentukan nilai eksentrisitas, persamaan direktris, dan persamaan asimtot. Lalu tentukan panjang latus rektumnya, lalu sketsalah hiperbola tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya itu kan di sini tadi ada persamaan x kuadrat per 16 dikurangi y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dari persamaan itu bisa kita dapat kalau ini merupakan hiperbola horizontal dengan titik pusatnya 0,0, dan kita bisa dapat a kuadratnya sama dengan 16, lalu a-nya sama dengan 4, lalu b kuadratnya kan sama dengan 9, lalu b-nya sama dengan 3. Lalu kita bisa menghitung c-nya, c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Maka c kuadrat itu sama dengan 25, maka c-nya sendiri adalah 5. Nah, untuk titik puncaknya yaitu kan plus minus a, 0. Bisa kita taruh di sini, jadi untuk puncaknya itu ada min 4,0 dan 4,0. Nah, untuk ujung sumbu minornya itu kan ada 0, plus minus c, 0, plus minus b. Nah, untuk ujung sumbu minornya ini bisa kita dapat 0,-3 dan 0,3. Nah, untuk fokusnya itu kan ada plus minus c,0 untuk horizontal dengan pusat 0,0. Maka bisa langsung kita masukkan untuk fokusnya itu ada min 5,0 dan 5,0. Sedangkan untuk nilai eksentrisitasnya, C eksentrisitas itu kan sama dengan C per A. Lalu bisa kita masukkan 5/4 sama dengan 1/4. Nah, untuk persamaan direktrisnya ada X sama dengan min A per E. Itu direktris itu sebenarnya kan X sama dengan plus minus A per E, tapi kita hitung satu-satu. Untuk yang minus A per E didapat hasilnya min 16 per 5. Lalu untuk yang A per E nya didapat 16 per 5. Untuk persamaan asimtotnya itu kan plus minus B per A dikali X. Nah, untuk yang minus B per A dikali X itu kan didapat min 3/4 dikali X. Nah, untuk yang B per A dikali X itu didapat 3/4 dikali X. Sedangkan untuk panjang latus rektum itu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A, atau 2 dikali 9 dibagi 4, atau 9/2.
Nah, dari hasil-hasil ini kita udah tahu A, B, C, terus puncaknya, sumbu minornya, fokusnya, eksentrisitasnya, direktrisnya, asimtot, dan status rektumnya bisa kita sketsakan. Nah, untuk gambar sketsanya bisa dilihat, ini kan tadi kita udah dapet titik fokusnya 5,0, terus puncaknya 4,0, direktrisnya kita udah dapat min 16/5, lalu bisa kita sketsakan saja sesuai dengan hasil yang tadi kita dapat. Selanjutnya ada persamaan hiperbola horizontal di titik O atau pusat 0,0 dengan sumbu utama di sumbu Y. Bisa dilihat gambarnya seperti ini, terbukanya ke kanan dan ke kiri. Itu persamaannya ada x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada persamaan hiperbola vertikal di titik O atau di pusat 0,0 dengan sumbu utamanya sumbu utama Y. Nah, bisa dilihat di sini persamaannya itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bisa dilihat di sini dia terbukanya ke atas dan ke bawah. Maka titik fokusnya kenapa disebut sumbu utama Y? Karena dia dari persamaannya, dari unsur-unsurnya yang fokusnya itu 0,C gitu. Jadi sumbu utamanya ada di sumbu Y. Selanjutnya ada persamaan hiperbola di titik M, P, Q atau H, Q dengan sumbu utama di sumbu X. Itu persamaannya ada X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya ada persamaan hiperbola di titik M atau di pusat P, Q atau H, K dengan sumbu utama di sumbu Y. Bisa dilihat gambarnya. Lalu untuk persamaannya ada Y min K kuadrat per A kuadrat dikurangi X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu akan membahas mengenai bentuk umum persamaan hiperbola. Bentuk umumnya kan X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu ini bisa dikalikan, B kuadrat dikali X min H kuadrat dikurangi A kuadrat dikali Y min K sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu bisa dikalikan kali pelangi, didapatkan hasil B kuadrat X kuadrat min 2B kuadrat HX plus B kuadrat H kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat dikurangi 2A kuadrat KY ditambah A kuadrat plus K kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini bisa dikelompok-kelompokkan, lalu bisa didapat hasil akhir atau bentuk umum persamaan hiperbolanya yaitu AX kuadrat min BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan garis sigung melalui satu titik pada hiperbola. Nah, kalau hiperbola di pusat 0,0 sumbu utamanya X, itu kita bisa pakai persamaan XX1 per A kuadrat dikurangi Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk hiperbola di pusat 0,0 dengan sumbu utamanya di Y, kita bisa pakai rumus Y1 per A kuadrat dikurangi XX1 per B kuadrat sama dengan 1. Untuk hiperbola di pusat M atau di pusat P, Q, kita bisa pakai rumusnya X min H, X1 min H per A kuadrat dikurangi Y min K, Y1 min K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau sumbu utamanya Y, kita bisa pakai Y min K, Y1 min K per A kuadrat dikurangi X min H, X1 min H per B kuadrat sama dengan 1. Untuk lebih memahaminya, di sini aku punya contoh. Yang pertama ada tentukan nilai A supaya garis 4X plus Y plus A sama dengan 0 menyinggung hiperbola X kuadrat plus per 12 dikurangi Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Terus ada juga tentukan pola koordinat titik singgungnya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri,
4x plus y plus a sama dengan 0, ini kan bisa kita pindah ruas jadi y min 4x min a. Lalu kita substitusi y sama dengan min 4x min a ini ke persamaan hiperbola yang x kuadrat per 12 dikurangi y kuadrat per 48 sama dengan 1. Kita masukkan, kita substitusi, lalu kita kali silang, lalu kita dapat nilai diskriminan D sama dengan 8A kuadrat dikurangi 4 dikali 12 dikali A kuadrat tambah 48. D-nya sama dengan 64A kuadrat dikurangi 48A kuadrat dikurangi 2304. Nah, D-nya sama dengan 16A kuadrat dikurangi 2304. Nah, tadi kan dimintanya untuk menyinggung hiperbola, maka kalau untuk menyinggung hiperbola, nilai diskriminannya harus D sama dengan 0. Tadi kita udah dapat D sama dengan 16A kuadrat min 2304, kita sama dengan 0, maka kita dapat A kuadrat min 144 sama dengan 0, lalu kita dapat A-nya plus 12 atau A plus 12 atau A min 12. Nah, jadi supaya garis singgung 4x plus y plus a sama dengan 0 menyinggung hiperbola x kuadrat per 12 dikurangi y kuadrat per 48 sama dengan 1, nilai a-nya itu harus a min 16 atau a sama dengan 12. Nah, tadi kan kita juga diminta untuk menentukan koordinat titik singgungnya. Tadi kan kita udah dapat A-nya min 12 sama A12. Nah, untuk A min 12 ini bisa kita substitusikan ke 12x kuadrat ditambah 8ax ditambah A kuadrat tambah 48 sama dengan 0. Kita dapat di sini 12x plus 96 x tambah 1448 plus 48 sama dengan 0. Lalu seperti biasa disederhanakan, kita dapat x min 4 kuadrat sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Nah, substitusi A min 12 dan X sama dengan 4 ke garis yang tadi, yang Y sama dengan min 4X min A. Didapatnya yaitu titik singgungnya 4, min 4. Nah, tadi kan A-nya untuk min 12, sekarang A-nya untuk A12. Sama, substitusi, caranya disubstitusi, lalu didapat X plus 4. Lalu setelah melewati hasil substitusi tersebut, kita sederhanakan, didapat X sama dengan min 4. Nah, jadi substitusi A sama dengan 12 dan X sama dengan min 4 ke garis yang awal, yaitu garis Y sama dengan min 4X min A, tadi yang persamaan di awal, lalu kita dapat titik singgungnya min 4,4. Jadi, koordinat titik singgungnya adalah 4, min 4 dan min 4,4. Selanjutnya di sini ada garis singgung hiperbola dengan garis tertentu. Di sini ada hiperbola berpusat di 0,0 dengan sumbu utama pada sumbu X. Bisa dilihat rumusnya. Ada hiperbola berpusat di 0,0 dengan sumbu utama pada sumbu Y. Ada hiperbola berpusat di MH, K dengan sumbu utama pada sumbu X. Lalu ada hiperbola berpusat di MH, K dengan sumbu utama pada sumbu Y. Ini rumusnya, jika kan tadi yang pertama garis singgung hiperbola dengan titik. Nah, kalau ini dengan garis tertentu, maka rumusnya memakai rumus ini. Setelah tadi ada rumus tadi, aku di sini punya contoh, yaitu tentukan persamaan garis singgung x min 4 kuadrat per 64 dikurangi y min 2 kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis x plus y plus 1 sama dengan 0. Nah, kita kan ada garis x plus y plus 1 sama dengan 0 nih. Nah, kita dapat gradiennya kan sama dengan min 1. Nah, garis singgung sejajar garis x plus y plus 1 sama dengan 0, maka gradiennya sama yaitu min 1. Nah, tadi tuh yang dari persamaan x kuadrat per 64 dikurangi y kuadrat per 36 sama dengan 1, itu kan didapat A-nya ada 6, A-nya ada 8, B-nya ada 6. Kan tadi A kuadrat tuh 64, berarti A-nya 8. Nah, untuk persamaan garis singgungnya tadi kan udah ada di awal. Nah, kita tinggal masukin aja y min 2 sama dengan m, x min 4 plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat, tinggal dimasukin aja. Tadi kita udah dapat a-nya, b-nya, gradiennya. Lalu kita dapat hasil akhirnya yaitu y plus x sama dengan 6 plus minus akar 28.
Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai hiperbola. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau terlalu cepat dalam menjelaskannya. Semoga teman-teman semua mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.